Jadi supaya ringan dalam memberi pakan dan bisa tiap minggu dapat penghasilan ya, mau tidak mau harus disiasati. Disiasati dalam artian begini. Kalau sudah tiap minggu check in, seumpama Anda peternak pembesaran, aku tiap minggu masukin bibit 100 ya toh, 100 terus. Nanti ketika sudah berarti kan panen taruhlah 10 minggu atau 2 bulan setengah. Berarti kalau sudah 1000 ekor, yang 100 pertama ini kan panen. Kalau sudah ketemu yang pertama kali Anda cekin panen, itu pasti ketemu siklusnya tiap minggu panen. Tidak mungkin tidak, asal kuncinya itu tadi selamat, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda, wong-wongku semuanya. Gini wong ya, hari ini kita mau membahas tentang beberapa komen yang meragukan tentang menurut saya hebatnya peternak mandiri ya. Ini alhamdulillah lur, karena memang di depan Anda ini baret ya, baret usia 1 bulannya, berarti nanti hari Selasa, ini hari Sabtu. Alhamdulillah gede-gede. Yuk kita dekati, makannya juga luar biasa. Jadi baret yang masih ori itu, kakinya itu masih ada semu-semu hijaunya. Tapi begitu dia nambah besar, nanti nguning. Nanti kita lihat bapaknya lah ya. Ini alhamdulillah banyak jantannya. Ini positif betina, ini betina. Ya ini jantan-jantan semua ya. Terus ulir baret itu nggak gede-gede ya, maksudnya nggak jarang-jarang, jadi rapet, coraknya itu rapet kayak gitu tuh, rapet gitu ya. Betinanya paling cuma berapa ekor ya, nggak banyak. Nah ini Lignan dengan umur yang sama, kakinya Lignan seperti itu ya. Yuk kita membahas kawan-kawan tentang, saya kira hebatnya peternak mandiri. Aku sudah beberapa kali membuatkan video, terus bukan hanya di kandangku, di kandangnya kawan-kawan yang lain mengenai peternak mandiri. Ada yang setting 10 induk, ada yang setting bahkan cuma 9 kemarin terakhir, ada yang setting 15, ada yang setting 30. Itu semua saya pastikan ya, saya pastikan itu tidaklah bohong. Jawabannya pun di kandang saya. Kandang saya koloni pencetak black permut sementara hanya 1, 2, 3, 4. Ini sudah Lignan, itu sudah baret. 4, 5. 5 di sini. 5. Walah kayak telurnya malah di luar gitu, itu lagi mapan telur ya. 5. Berarti saya hanya punya tak total 27 induk. 27 induk kawan-kawan, sudah banyak sekali melihat mitra-mitra peternak muda pada bangunin kandang. Lumayan besar-besar juga dan banyak juga mitra-mitranya. Sejauh ini terdata hampir sekitar 20 titik yang ada di seluruh Lampung ya. Di beberapa kabupaten sudah ada beberapa titik, alhamdulillah. Kalau berkaca dari situ saya ingat sejarah zaman dulu. Kandangku hanya bermodal banner, mungkin kawan-kawan jadi saksi hidup perjalanan saya ya. Dulu kandang saya, ya Allah, banner manggung-manggung di sini, terus berubah membreeding DOC, pedaging di sini, dibikin kandang baterai, saya inseminasi buatan. Terus sekarang sampai dipercaya banyak orang, istilahnya itu sebuah kepercayaan yang tidak semua orang bisa dapat ya, karena kawan-kawan pasti berpikir itu segitu besarnya anggaran yang dipakai untuk ayam,
kok berani gitu loh, kok berani, kok menggantungkan kepada Allah tentunya, tapi lewat jalan ayam dan lewat jalan mungkin jalan dari saya, tetap juga jalannya intinya dari Allah, cuma perantaranya kan tetap manusia gitu loh ya, maksud saya seperti itu. Dan saya juga alhamdulillah sudah berevolusi seperti ini. Dan kawan-kawan kalau masih meragukan kuantitas ya, meragukan produktivitas peternak mandiri, saya kira itu adalah sebuah pemikiran yang salah besar. Kenapa? Hanya modal 27 induk bagi saya untuk menuhin seluruh mitra permintaan seperti itu. 27 induk ya, maksud saya tingkatan produktivitas saya sekitar 100-an ekor per hari, per minggu. Ya, makanya aku bilang kawan-kawanku, asal induknya produksinya bagus, speknya bagus, insya Allah itu ketemu, nggak usah melihara banyak-banyak. Sekarang begini saja, kalaupun Anda nanti 30 lah amannya, 30 induk itu insya Allah sudah bisa menghasilkan 1 box atau 100 bibit. Yang dipikirkan lagi, nggak mungkin panen tiap minggu, makanya ternak gitu loh. Kadang saya belum mulainya saja sudah bayang-bayangnya udah kayak aneh-aneh gitu kan. Memang kita harus memiliki hitungan sebelum bertindak, tapi ditengok sudah ada belum yang berjalan. Kalau sudah ada yang berjalan, apa yang diragukan? Wah, ini si cantik, lihat astrolopnya gede lur ya. Deng-deng hitam kumbang. Nah, kita sekarang lihat pulet. Ini pulet ya, pulet 5 ekor saya tarik dari mitra yang warna jali, yang resesi baretnya keluar, saya hantamkan lagi dengan Australop supaya produksinya biar jos. Nah, ini juga tips ya, ini baretnya Australopnya jantannya itu usianya 5 bulanan. Nah, betinanya ini usia 2 bulanan. Jadi pas begitu nanti si betina black permut ini sudah belajar bertelur, itu sudah dengan usia jantan Australopnya dengan usia yang sudah matang. Begitu sudah masuk standar produksi, sudah lancar produksi, sudah layak untuk ditetaskan. Nah, layaknya kapan? Kalau saya layaknya itu di usia 6 bulan. Jadi 1 bulan atau minimal 2 minggu setelah dia mulai aktif bertelur. Bukan buang telur loh ya. Kalau buang telur, yang dimaksud buang telur ini tiba-tiba nelur. Nah, habis itu berhenti, itu namanya buang telur. Kalau sudah aktif, sudah mulai aktif, itu 2 minggu dari keaktifan ayam itu bertelur, silahkan Anda bisa tetaskan. Makanya ini sekarang saya setting pas nih. Nanti ini udah begitu produktif, sudah jalan, sudah dapat 2 minggu atau sebulan, baru saya masukkan alat tetas. Jantannya sudah lebih tua, jadi usianya sama-sama matang. Menghindari kualitas DOC yang jelek, yaitu gampang mati, cacat, dan segala macamnya. Yang tidur, nah ini juga adalah penarikan dari kandangnya Mas Dika. Mungkin kawan-kawan kan nggak begitu asing ya. Ini ayam-ayam gelang hijau adalah dari kandang Mas Dika. Dengan terus bertambahnya mitra, alhamdulillah saya mau tidak mau harus menambah kuantitas daripada induknya. Nah, ini campur kawan-kawan ya. Usianya ini 3 bulan, ada yang 2,5 ya. Itu yang paling kecil itu 2,5. Jadi saya tambah lagi. Ini ada 10 ekor. Berarti pulet saya sementara kekumpul 15 ekor. Terus jumlah untuk mencetak black permut itu 27 untuk memenuhi segitu banyaknya mitra. Ayo, masih diragukan lagi. Bagaimana Anda tidak percaya panen tiap minggu? Berarti Anda tidak mudeng yang namanya siklus. Ya, sebenarnya harusnya sudah lulus nih peternak pemula tentang pembacaan strategi siklus seperti itu, harusnya sudah lulus, sudah nggak perlu dibahas lagi. Kenapa bisa panen tiap minggu? Karena Anda setting telurnya tiap minggu. Telur ayam maksimal pengumpulan itu tidak boleh lebih dari 7 minggu bagi saya. Kenapa 7 minggu itu paling pas sekali? Karena telur ayam menetas itu kalau sudah ketemu waktu 21 hari. Jadi kan pas nih, 21 hari. Kalau dibagi per minggu kan dapat 3 ya. Ya kan pas. Jadi Anda tiap minggu nih sudah pas. Seperti saya, hari Selasa settingnya. Begitu sudah 3 kali masukkan alat tetas, telur yang pertama netas. Ya kan? Baru masukkan lagi, baru masukkan lagi. Kalau sudah setting tiap minggu telurnya, otomatis akan panen DOC tiap minggu. Kalau sudah tiap minggu panen DOC, otomatis nanti begitu ketemu panenan pertama ayam pembesaran,
otomatis juga sudah bisa panen tiap minggu, bahkan tiap hari tergantung resapannya. Saya dulu pernah buatkan video kalau tidak salah 15 induk ya, 15 induk. Saya waktu itu mengkaper rumah makan yang kebutuhan per minggunya itu 50. Itu sudah aman lah dunia itu. Apalagi yang kita cari. Itulah hebatnya ketika Anda berubah menjadi peternak mandiri. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau satu, ayamnya sehat terus, produksinya lancar, persentase tetasnya lancar. Ya, bukan kok ngomong enak-enak aja, pasti ada kendala. Semua usaha apapun itu pasti ada kendala. Tapi kalau kita pas cara menyikapinya, ya tentunya pasti terlewati saja gitu kan. Apakah saya tidak bisa kena kendala? Jangan salah, pasti saya kena kendala, pernah juga. Jadi gitu loh. Cuma kan kita harus bertahan, harus mampu untuk melewatinya. Nah, kalau yang itu kandang program untuk peternak mandiri Lampung Timur ya, itu KUP saya silangkan jantan AS RIR gede lur, mantep itu. Nah, coba siapa yang ragu silahkan komen, mau tak jelaskan gimana juga bingung gitu loh. Saya mau menjelaskan, kalau Anda masih tidak mudeng apa itu peternak mandiri, Anda itu tidak mudeng yang namanya siklus, ya saya kira susah. Bahkan yang namanya siklus supaya Anda panen tiap hari itu kan hanya apa ya, mungkin settingan-settingan yang sepele gitu loh. Kalau Anda bukan peternak mandiri, Anda peternak pembesaran, saya sarankan main siklus. Kenapa peternak muda menyarankan main siklus? Anda melihara 100, 200, 1000 ekor, Anda tetap tiap hari ngasih makan kok. Kegiatannya sama gitu loh. Jadi supaya ringan dalam memberi pakan dan bisa tiap minggu dapat penghasilan ya, mau tidak mau harus disiasati. Disiasati dalam artian begini. Kalau sudah tiap minggu check-in, seumpama Anda peternak pembesaran, aku tiap minggu masukin bibit 100, 100, 100, 100. Ya toh? 100, 100 terus. Nanti ketika sudah berarti kan panen taruhlah 10 minggu atau 2 bulan setengah. Berarti kalau sudah 1000 ekor, yang 100 pertama ini kan panen. Kalau sudah ketemu yang pertama kali Anda cekin panen, itu pasti ketemu siklusnya tiap minggu panen. Tidak mungkin tidak, asal kuncinya itu tadi selamat, nggak ada kendala. Itu yang namanya siklus. Kenapa saya sarankan begitu? Kalau Anda hanya check-in 100 ekor, Anda tunggu panennya 2 bulan setengah, hasilnya tipis. Padahal Anda kegiatan sehari-harinya sama, ngasih makan, bersihin kandang, merawat. Jadi mending sekalian dibanyakin kalau ada modal ya, dalam artian supaya hasilnya pun maksimal. Kalau nggak gitu sayang dalam artian sayang waktunya ya, sayang waktunya. Mantap lagi, kembali lagi jadi peternak mandiri, cetak bibit sendiri. Kalau kelebihan, makanya gini kan kawan, saya tegaskan kembali beberapa titik yang ada di Kabupaten Lampung yang berkaitan dengan mitra peternak muda. Nantinya itu jangan berpikiran aneh-aneh ya. Nantinya itu tidak akan menggusur pasar-pasar peternak mandiri, karena pasar kami sudah ada. Nantinya sasaran utama kami adalah peternak pembesaran skala besar, yang selama ini ya, yang selama ini masih disetori oleh PT. Nah, misi kami di situ, dan insya Allah kami sudah ada pasarnya sendiri. Nah, itu baru molting ya kan itu nggak bakal telur. Ini yang saya maksud molting, itu sudah tua ya. Ini tetasan impor pertama ya, kakinya seperti itu. Itu molting, lagi rontok bulu, itu nggak akan telur. Baret yang besar ini mah kena bubul kemarin habis kita operasi ya. Cuma sayangnya bubul ini maksud dalam artian kan kita operasi ya, jadi kalau saya masukkan YouTube nggak bisa karena kekerasan ya, maksudnya ya. Nanti kalau kawan-kawan mau operasi bubul ya, video call saja. Itu kayaknya ini harus dibongkar lagi nih, belum selesai ini bubulnya, sudah membengkak ke atas itu. Ini bahaya ya lur ya kalau bubul kayak gitu. Nah, ini baretnya, ulirnya dia itu rapat ya ulirnya. Oke, gitu. Yang masih meragukan siklus-siklus itu aneh menurut saya, ya.
aneh karena mungkin belum mengalami. Saya selalu berkata bahwasanya saya membagikan sesuatu pasti yang sudah saya alami. Tidak mungkin tidak saya alami, pasti saya alami. Ya, bukan kok tentang nggak ilmiah, kok bisa bicara nggak ilmiah, gimana, aneh. Kajian-kajian ilmiah itu siapapun bisa mengaksesnya, tinggal cara penyampaiannya saja. Nah, seperti ini, DOC seperti ini, ya kan. Kalau Anda peternak mandiri, otomatis kan Anda bisa nyetak bibit sendiri, ya sudah, dibesarkan seperti ini. Kalau ada tetangga mungkin yang ingin ikut pembesaran atau belajar, kan itu juga bisa jadi ladang rezeki untuk Anda. Nih, netas, ya kayak seperti ini nih, lignan nih. Lignan ini nanti saya tiap minggu akan dapat bibit lignan, karena saya setting telurnya tiap minggu. Itu pasti. Ya, itu pasti. Lignan, sorry lor ya, tak ke atas kan karena ada jemuran. Ya, ini lignan tiap minggu. Baret tiap minggu pun nanti saya akan punya tetasan. Australop saya akan punya tetasan. Apapun Anda punya induk jenis apapun, ketika Anda breedingkan sendiri, ketika Anda tetaskan sendiri, saya yakin karena Anda tiap minggu Anda pasti punya anak daripada induk-induk yang Anda pelihara tadi. Tidak mungkin tidak, itu pasti. Itu pasti kawan. Mau jenisnya apa, Black Wermbel Gedes, yang penting dia lumayan rajin bertelur dan Anda tetaskan settingannya tiap minggu, terusan akan berputar seperti itu. Nah, PR kedepannya lagi, kan itu sebenarnya harus sudah Anda bergerak ya. Bergeraknya dalam artian begini, nggak masalah ketika Anda akan memulai ternak ayam kampung ini, terus Anda menekatkan diri, saya langsung ingin menjadi peternak mandiri Mas Yoga. Bagaimana caranya? Ada dua hal. Pertama yang harus Anda baca adalah peluang. Anda punya suplai dan demand ini dalam hukum dagang ini selalu berkaitan dan berpengaruh besar. Suplai ini adalah barang yang Anda hasilkan, dan demand ini adalah jumlah permintaan. Dalam artian begini, Anda punya relasi rumah makan, demandnya satu rumah makan itu taruhlah 20, berarti Anda punya relasi 3, berarti 60 ekor kebutuhan yang harus Anda penuhi setiap minggunya. Nah, ketika demand sudah mempunyai hitung-hitungan seperti ini, Anda harus sesuaikan dengan suplai Anda. Ya. Jadi yang paling enak, ini udah hukum dagang nih. Demand suplai pasti mengikuti demand. Nggak ada demand mengikuti suplai, itu nggak ada. Demand atau permintaan itu pasti mengarah atau mendikte si suplai tadi. Suplai pasti berkaca daripada demand. Karena apa? Ketika suplainya itu over dan demandnya kecil, ya tentu tidak seimbang. Ya kan? Harus menyesuaikan si suplai ini. 60 ekor per hari Mas juga. Amannya saya dengan induk-indukan yang paling aman itu berapa? Sekitar 20-an ekor itu sudah cukup. Ya, 20 ekor atau aman-amannya 25 lah, karena saya nggak paham ya, jenis ayam yang kita ternakkan beda. 25 ekor itu sudah cukup sekali untuk mengatasi demand-demand yang sudah Anda dapat. Itu penting banget. Kunci-kunci seperti itu penting banget. Atau satu hal lagi, Anda mulai dulu, baru Anda gerilya. Tapi harus ada pembacaan, pemeta-metaan pasar. Bagaimana potensinya? Dalam artian begini, di lingkungan itu adalah orang-orang petani semua yang notabene-nya punya ayam semua di belakang rumah. Yang jelas ya ayam yang di belakang rumah itu kebanyakan ayam kampung. Anda mau ternak di situ tentunya juga kan kurang. Pembacaan lagi bagaimana? Lihat di pasar. Makanya kalau jadi pengusaha itu, walaupun kecil-kecilan seperti saya seperti ini, kalau saya ya, kalau duduk dimanapun itu, apalagi di pasar, tak hitung, kadang hitung sambil mikir, oh di sini banyak banget nih pecel lele, di sini banyak banget nih rumah makan, berarti masih ada peluang. Susahnya atau celakanya, ketika Anda hidup di suatu daerah yang tidak ada pecel lelenya, yang tidak ada rumah makannya, ya susah. Harus Anda buang ke tempat yang lebih jauh, atau produk Anda harus Anda tawarkan ke kabupaten sebelah atau tempat sebelah. Tetapi ketika Anda masih melihat rumah makan, ketika Anda masih melihat pecel lele, percayalah itu masih ada potensi. Ya kan kawan? Saya agak tegas sedikit di video ini supaya tidak dipandang sebelah mata, ya.
Kandang peternak muda memang kecil, tapi peternak muda mempunyai cita-cita yang besar dan insya Allah sedang proses pengejaran cita-cita itu atau mewujudkan cita-cita itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, ya, yang jelas, supaya berkembang sesuai dengan cita-cita apa yang peternak muda inginkan dan seluruh mitra-mitra peternak muda inginkan. Jangan dilihat kecilnya saya, tapi usahanya dan prosesnya, kawan-kawan, ya. Lihatlah apa yang sekarang berjalan, sengaja itu saya pertontonkan supaya itu jadi sebuah gambaran mutlak bagi kawan-kawan bahwa saya itu bikin video bukan nggak ada maksud, jadi ada maksudnya. Mari maju bersama, mari kita tetap semangat, ayo unjuk gigi. Kita sesama peternak rumahan harus andil lebih besar, karena notabene-nya usaha ayam kampung ini adalah milik kita, milik peternak rumahan, milik peternak rakyat seperti kita. Kalau tidak ada gerakan seperti itu, bagaimana kita bisa eksis? Kalau tidak bersatu, kalau tidak menambah kapasitas, kalau tidak memperbesar produktivitas, bagaimana kita bisa bersaing dengan PT-PT besar? Ya, jadi semua yang peternak muda lakukan, semua yang peternak muda sajikan di video ini itu gambaran yang harus Anda bisa cermati supaya segera diaplikasikan di lingkungan Anda masing-masing. Syukur-syukur di Cipak Plek Anda bisa mengamankan. Saya hidup di Sumatera Utara. Sumatera Utara sudah guyup rukun, Mas juga sudah kepegang semua. Itu jos. Saya hidup di Jawa Tengah, saya hidup dimanapun segala macam, lakukan hal-hal seperti itu. Walaupun memang dalam perjalanannya itu pasti seleksi alam. Dalam membentuk kelompok pasti ada yang orang yang tidak sesuai jalan, ada orang yang mau nyetok, habis itu udah biasa itu mah, ketemu hal-hal kayak gitu mah. Aku mah udah biasa gitu loh, jadi nggak kaget hal-hal seperti itu. Terus sepertinya kita baca baik, terus di pertengahan jalan kok jadi jelek, kok ternyata nggak baik ini orang. Itu udah biasa, itu adalah masa-masa penjajakan karakter dari beberapa individu, ya. Seri, begitu dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa, wirki wir love you full semuanya.